saya menjadi target, tadi saya sampaikan, itu mungkin karena tekanan publik terhadap KPK. Jadi, sehingga KPK harus melakukan tindakan terhadap saya. Tapi kalau kita melihat secara jernih, saya sebetulnya tidak melakukan pidana korupsi atau menerima gratifikasi atau tindakan OTT yang dilakukan oleh KPK. Jadi sebetulnya hidup saya selama ini berjalan baik-baik saja. Tapi karena yang dilakukan anak saya, kemudian di framing sedemikian rupa, membawa kehidupan keluarganya, dan saya di framing bahwa harta saya tidak wajar, padahal harta saya yang saya laporkan di KPK tersebut, sejak 2011, ketika saya mempunyai kewajiban melaporkan LHKPN, sudah saya laporkan semua. Pada hari Senin malam, tiba-tiba ketika saya sedang di rumah, datang petugas dari KPK untuk melakukan penggeledahan di rumah saya. Kemudian saya coba berkomunikasi dengan penasihat hukum, dan saya welcome Pak untuk digeledah. Karena pada dasarnya saya tidak menyembunyikan segala sesuatu. Apa yang sudah saya sampaikan di saat proses klarifikasi, apa yang sudah saya sampaikan juga pada saat proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, itu semua sudah saya buka. Saya berharap apa yang saya sampaikan itu tentunya bisa menjadi penjelasan saya yang dapat dipegang oleh KPK. Namun perkembangannya setelah penggeledahan, keesokan harinya saya menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu juga sudah saya sampaikan ke penasihat hukum, dan selanjutnya saya akan mencoba berkomunikasi dengan penasihat hukum saya, karena sejatinya Pak, kejadian yang menimpa saya ini bukan karena saya melakukan pidana, tapi karena pidana yang dilakukan oleh anak saya, sehingga menyeret saya dengan tekanan-tekanan dari berbagai macam pihak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap harta-harta saya, sehingga saya dicari-cari celahnya untuk ditersangkakan sebagai orang yang telah menerima gratifikasi. Nah, pada kesempatan ini saya juga merasa bahwa saya sedang menjadi target operasi mungkin. Jadi saya coba akan hadapi bersama penasihat hukum saya dan mencoba menjelaskan bahwa yang saya lakukan selama ini, tambahan harta yang sudah saya laporkan selama ini, itu memang dengan niat baik saya, bahwa saya tidak ada yang saya tutup-tutupi, dan saya berharap publik atau KPK atau penegak hukum yang lain melihat bahwa niat saya ini niat baik. Saya ini jujur melaporkan harta saya dari 2011, aset tetap saya tidak ada bertambah, kenaikan dari aset tetap tersebut karena nilai jual objek pajak, di mana saya sebagai pegawai pajak meyakini bahwa NJOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu adalah nilai pasar. Sehingga itulah yang saya laporkan dalam LHKPN saya. Kalau saya mau membuat harta saya tidak fantastis, saya tidak akan melaporkan harta saya sesuai dengan NJOP. Mungkin saya bisa laporkan harta saya berdasarkan nilai perolehan. Hanya 12 miliar sampai 15 miliar. Tapi saya sadar hukum, Pak. Saya mengerti itu. Maka saya laporkan peningkatannya sesuai dengan NJOP. Nah, kalau saya melaporkan dengan nilai pasar atau nilai perolehan ketika saya mendapatkan harta tersebut, tentu saya hanya 15 miliar, Pak. Dan menjadi wajar. Nah, ini apakah ini yang dikehendaki oleh KPK terhadap penyelenggara negara, melaporkan harta sesuai dengan nilai perolehan? Itu pasti nilainya rendah semua, Pak. Nah, yang menjadi masalah ketika yang saya lakukan ini
nantinya juga dilakukan oleh banyak orang, tentu harga orang lain juga akan melonjak tinggi Pak nilai jual objek pajak. Sebetulnya begini Pak, saya memang tidak pernah menceritakan latar belakang keluarga saya kepada publik atau kepada teman-teman. Tapi bisa saya sampaikan saat ini Pak, pada kesempatan ini bahwa orang bapak saya itu dulu dokter tentara Pak, kepala rumah sakit tentara di Pontianak. Kemudian ibu saya itu apoteker yang juga kadang-kadang membantu bapak saya praktek dokter. Kemudian ibu saya juga pengusaha penggergajian kayu Pak di Pontianak. Beliau juga sebagai importir piring, pirek Pak yang disuplai ke toko-toko di Pontianak. Jadi saya tidak menyombongkan diri, tapi saya bukan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Saya berasal dari keluarga yang berpendidikan. Ayah saya dokter lulusan UGM, ibu saya apoteker lulusan UGM Pak. Dan saya ingat waktu saya masih SD kelas 2, saya sering diberikan tugas oleh ayah saya untuk merekap tagihan pasien-pasien dari pabrik-pabrik kayu yang menjadikan ayah saya dokter pabriknya, sehingga yang datang hanya membawa kupon. Itu tagihan per bulan Pak, tahun-tahun 70-an itu 1 juta sampai 1,5 juta Pak. Nah saya dibayar per nama itu Pak oleh ayah saya untuk merekap itu dengan mesin ketik itu 1 nama 1 rupiah Pak. Jadi kalau saya bisa merekap tagihan itu 1 bulan katakanlah 500 nama, saya dibayar orang tua saya 500 rupiah. Nah itu pola pendidikan yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya, bahwa ketika saya harus ingin mendapatkan uang jajan lebih, saya harus bekerja Pak. Dan masa kecil saya Pak, saya di depan rumah dinas perwira menengah Pak, rumah ayah saya dulu di Jalan Patimura Pontianak, saya itu menjual kangkung Pak. Saya mengambil kangkung dari belakang rumah, saya jual Pak di depan rumah. Dan itu dibiarkan saja oleh orang tua saya karena mungkin orang tua saya berpikir bahwa ini salah satu cara anak saya untuk menyikapi kehidupan nanti di masa depan. Saya sejatinya tidak mempersiapkan apa-apa Pak. Saya berkomunikasi dengan penasihat hukum saya, karena semua harta yang saya laporkan di LKPN, saya tertib membuatnya sendiri, saya punya filenya sendiri, saya tertib melaporkan semua harta dan penghasilan saya dalam SPT PPh orang pribadi saya sejak tahun 2022 sampai dengan 2020. Dari tahun 2002 sampai 2022, itu sudah saya laporkan juga. Semua penghasilan saya ada tercatat di situ dan sudah saya sampaikan juga sebagai laporan pajak saya. Nah, tapi sejak 2011 ada tambahan juga laporan LHKPN, itu juga sudah sinkron dengan SPT saya, sehingga saya rasa saya tidak perlu mempersiapkan apa-apa lagi Pak. Memang tapi dalam menghadapi proses hukum, saya tidak mengerti hukum, saya minta bantuan para penasihat hukum dari LKBH Pro Justisia. Ini saya lakukan karena memang saya tidak mengerti hukum.